Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai contoh integral tak wajar. Ya, pada contoh yang berada di slide kita punya 5 contoh A, B, C, D, dan E. Nah, contoh yang pertama, contoh yang A, kita punya integral dari 0 sampai dengan tak hingga dx per 4 plus x kuadrat sama dengan, kita buat limit A mendekati tak hingga integral dari 0 sampai dengan A dx per 2 kuadrat plus x kuadrat. Nah, kalau kita lihat bahwa di sini adalah 1 per 2 kuadrat plus x kuadrat, ini sama aja dengan, kalau kita langsung menemukan hasilnya, yaitu 1 per 2 kalikan dengan arcus tan x per 2, dimana batasnya dari 0 sampai dengan A. Sehingga kita punya limit A mendekati tak hingga setengah arcus tan A per 2 kurangi dengan arcus tan 0. Ya. Nah, arcus tan per 2 limit A mendekati tak hingga, kita langsung saja bahwa kita punya arcus tan per 2, yaitu nilai arcus tan yang bernilai tak hingga karena A menuju tak hingga. Maka di sini nilai arcus tan yang tak hingga yaitu pi per 2. Sedangkan arcus tan 0 nilainya adalah 0, sehingga hasilnya adalah pi per 4. Ini untuk hasil dari contoh soal yang pertama. Sedangkan kita lihat contoh soal yang kedua, yaitu integral dari min tak hingga sampai dengan 0 e pangkat 4x. Kalau kita buat limit dari A mendekati min tak hingga integral dari A sampai dengan 0 e pangkat 4x dx. Ya. Sama dengan limit A mendekati min tak hingga, kita tahu bahwa e pangkat 4x integralnya adalah 1/4 e pangkat 4x dengan batas dari A sampai dengan 0. Ya, sama dengan, kita bisa tulis limit A menuju ke minus tak hingga, yaitu 1/4 dari e pangkat 0 ya, dikurangi dengan e pangkat minus tak hingga. Ya. E pangkat minus tak hingga, kita punya bahwa limit e pangkat minus e pangkat ini e pangkat A ya. Karena A menuju minus tak hingga, maka ini kita memiliki hasil di sini, yaitu hasilnya adalah 0 karena e menuju e pangkat A menuju minus tak hingga. Sehingga hasil yang kita dapatkan yaitu 1/4 kalikan 1 sama dengan 1/4. Ya. Kita sudah mendapatkan hasil dari contoh soal yang kedua. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Kita punya di sini soal yang ketiga, yaitu integral dari min 1 sampai dengan 1. Nah, di sini kita cek. Ternyata dari ujung selang 1/x dx memiliki nilai, akan tetapi untuk nilai x sama dengan 0, 1/x tidak memiliki nilai, sehingga hal ini bisa kita pecah menjadi dua buah selang yang baru, yaitu min 1 sampai dengan 1 dx per x ditambah dengan integral ini sampai dengan 0 ya, kemudian dari 0 sampai dengan 1 dx per x. Nah, kita limitkan semuanya. Limit A menuju ke 0 integral dari min 1 sampai dengan A dx per x ditambah dengan limit B menuju ke 0 integral dari B sampai dengan 1 dx per x ya. Nah, sehingga di sini kita punya limit
A menuju ke 0, yaitu ln A dikurangi dengan ln harga mutlak 1. Ya. Kita tambahkan dengan limit B menuju ke 0, yaitu ln harga mutlak 1 dikurangi dengan ln B. Ya. Nah, karena kita tahu bahwa ln 1 sama dengan 0, ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, sehingga kita hanya memiliki ln A. Ingat bahwa ln A dengan A menuju ke 0 nilainya adalah tak hingga. Begitu juga yang B. Sehingga di sini untuk soal yang C, yaitu memiliki solusi yang divergen karena tidak memiliki nilai. Oke, itu untuk soal yang C. Kita lanjutkan soal yang D. Soal yang D, kita punya integral dari 0 sampai dengan 1 dx per akar 1 min x kuadrat. Kita lihat di sini, ternyata untuk x sama dengan 1, nilainya yaitu 1 per 0. Sehingga di sini kita harus limitkan limit A menuju ke 1, integral dari 0 sampai dengan A dx per akar 1 min x kuadrat. Nah, di sini adalah integral yang kita bisa selesaikan dengan teknik substitusi trigonometri. Misalkan x adalah sin t, maka dx kita punya cos t dt. Sehingga di sini kita bisa ubah fungsinya menjadi limit A menuju ke 1, integral dari 0 sampai dengan A, dx-nya adalah cos t dt, sedangkan akar 1 min x kuadrat kita punya akar 1 min sin kuadrat t. Hasilnya kita punya limit A menuju ke 1, integral dari 0 sampai dengan A, yaitu akar 1 min sin kuadrat t adalah cos t, maka di sini kita punya hanya dt. Nah, hasilnya dapatkan limit A menuju ke 1, yaitu karena t di sini kita dapatkan hasilnya adalah t, kita punya t di sini, di mana t dari 0 sampai dengan A. Kita kembalikan lagi t itu apa? T adalah arcus sin x, sehingga kita punya limit A menuju ke 1 arcus sin x, di mana batasnya dari 0 sampai dengan A. Nah, kalau kita selesaikan, kita punya limit A menuju ke 1 arcus sin A, kita kurangi dengan arcus sin 0. Nah, arcus sin A menuju ke 1, maka jelas bahwa arcus sin A menuju ke 1 hasilnya adalah pi per 2, sedangkan arcus sin 0 hasilnya adalah 0. Nah, maka inilah hasil dari solusi soal yang ke D. Ya. Sekarang kita lanjutkan soal yang nomor terakhir, yaitu soal yang E. Nah, soal di sini untuk menyelesaikannya lebih sedikit rumit dibandingkan soal dari A sampai dengan D. Di sini kita memisahkan 2 kali. Yang pertama, karena di sini mengandung 1 plus x kuadrat, maka kita bisa misalkan kita limitkan dulu limit A menuju ke tak hingga, integral dari 2 sampai dengan A, x dx per 1 plus x kuadrat, kita kuadratkan. Oke, karena mengandung 1 plus x kuadrat, maka bisa kita misalkan bahwa x di sini adalah tangen t, sehingga dx sama dengan secant kuadrat t, ya. Secant kuadrat t. Maka di sini kita punya, setelah kita
kita misalkan, maka kita punya limit A menuju ke tak hingga integral dari 2 sampai dengan A. X-nya adalah tangan T, di mana dx sama dengan sekan kuadrat T per, kita punya di situ 1 plus tangan kuadrat T, di sini adalah 1 plus tangan kuadrat T. Maka bisa kita tulis langsung di sana sebelah ruas kanan adalah sekan kuadrat, kita kuadratkan sekan pangkat 4T dt. Sama dengan limit A menuju ke tak hingga dari 2 sampai dengan A, kita punya sekan, kita punya tangan T, kalikan dengan per sekan kuadrat T dt. Kalau kita selesaikan bahwa di sini adalah, kita tahu bahwa tangan T adalah sin per cos, dengan sekan adalah 1 per cos, maka kita bisa tulis sin T per cos T kalikan dengan cos kuadrat T, karena 1 per sekan sama dengan 1 per sekan kuadrat. Sehingga di sini kita memiliki hasil, kita coret-coret, hasilnya adalah hasilnya adalah sin T kalikan dengan cos T. Sehingga di sini hasilnya kita bisa tulis limit A menuju ke tak hingga integral dari 2 sampai dengan A sin T kalikan dengan cos T dt. Nah, belum sampai selesai. Di sini kita bisa menyelesaikan dengan cara integral substitusi, di mana kita misalkan W adalah sin T, maka dW adalah cos T dt. Nah, saya pindahkan sebentar ya. Oke, karena W adalah sin T, cos T dt adalah dW, maka kita punya limit A menuju ke tak hingga integral dari 2 sampai dengan A, sinnya adalah W, sedangkan cos T dt adalah dW. Maka kita memiliki hasil limit A menuju ke tak hingga, yaitu setengah W kuadrat dari batas dari 2 sampai dengan A. Nah, jangan lupa kita kembalikan lagi. Karena kita memiliki variabel X, maka kita harus kembalikan lagi ke dalam variabel X. Yang pertama kita punya satu sini hasilnya limit A menuju ke tak hingga, karena W adalah sin T, maka kita punya setengah sin kuadrat T dari batas 2 sampai dengan A. Oke. Nah, perlu diperhatikan bahwa di sini di awal tadi kita memisahkan bahwa X sama dengan tangan T. Sedangkan di sini kita punya sin T. Maka untuk menyelesaikannya kita bisa gunakan rumus segitiga Pitagoras. Kita di sini kita gambar, ya. Nah, misalkan di sini adalah T dan tangan T adalah X, sehingga kita punya tangan T adalah X, maka di sini X, di sini X, di sini 1, X per 1 artinya adalah X. Sedangkan di sini yaitu 1 min X kuadrat. Sehingga kalau saya ingin mencari sin T yaitu depan dibagi dengan samping, sehingga kita punya X per akar 1 min X kuadrat. Ya. Nah, dari sini maka kita bisa selesaikan bahwa sin kuadrat T sama dengan sin kuadrat T yaitu X kuadrat per 1 min X kuadrat. Di sini plus ya. Di sini karena saya ulangi kembali bahwa di
di sini adalah plus. Ya, plus. Karena sisi miring penjumlahan, sehingga di sini kita punya sin T adalah X per akar 1 plus X kuadrat. Nah, sehingga karena sin T sudah kita dapatkan, sehingga kita punya sin kuadrat T yaitu X kuadrat per 1 plus X kuadrat. Dengan batas dari 2 sampai dengan A. Nah, baru dari sini kita bisa selesaikan bahwa limit A menuju ke tak hingga setengah, batasnya kita gunakan, maka di sini kita punya A kuadrat per 1 plus A kuadrat, kita kurangi dengan 4 per 5 ya. Limit tak hingga, kalau kita substitusikan langsung kita punya tak hingga per tak hingga di sini, maka kita gunakan aturan L'Hopital. Kita turunkan satu persatu ruas kanan, turunan pembilang dan penyebut masing-masing. Sehingga kalau kita ingin mencari hasil dari limitnya bahwa kalau kita turunkan 2 kali kita dapatkan 2. Di sini kalau kita turunkan 2 kali juga kita dapatkan 2, sehingga hasilnya yaitu setengah kalikan 1 min 4 per 5. Atau di sini karena pangkat pembilang sama dengan pangkat penyebut, maka limitnya sama dengan 1. Karena limitnya sama dengan 1, maka di sini kita punya setengah kalikan dengan 1 per 5. Hasil dari 1 min 4 per 5. Maka solusi yang terakhir yaitu 1 per 10. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa soal nomor E juga konvergen ke 1 per 10. Nah, demikian solusi dari contoh soal yang ada di slide untuk contoh dari integral tak wajar.